Shalom, good morning my friends. How great our God. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum memulai segala kegiatan kita pada hari ini, mari kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan arahkan syukur bagimu. Teman-teman, lipatkan tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sampai hari ini. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan mengikuti devotion. Biarlah Tuhan yang menyertai dan membimbing kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan kita pada minggu ini yang diambil dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. In English, Matthew 5 verse 16. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Teman-teman, ada satu penolong yang selalu setia dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan lagu pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia
lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah dan kasih setiamu yang kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan buat pertolonganmu di sepanjang hidup kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong yang mengajari kami, membimbing kami, menuntun kami, agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman sesuai dengan yang Bapa kehendaki dalam hidup kami. Tuntun kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu agar kami mengerti akan isi firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dilanjutkan dengan Markus 5 ayat 21 sampai dengan ayat 43 dengan tema Tuhan itu penolong. Anak-anak, pernahkah kamu mengalami kesusahan atau kesulitan, tetapi tidak tahu bagaimana cara untuk menghadapi kesulitan tersebut? Nah, pada siapa kamu minta tolong? Biasanya, kalau kita sedang mengalami kesulitan, kita akan meminta pertolongan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Mereka akan memberikan nasihat dan mencari cara untuk menghadapi kesulitan tersebut. Misalnya, ayah, ibu, kakak, adik, guru, ataupun sahabat dekat. Namun, suatu waktu, kita dapat melihat pertolongan yang mereka berikan bersifat terbatas. Dan pada akhirnya, kita sendiri yang harus memilih untuk menyelesaikan kesulitan kita. Mengapa dikatakan terbatas? Mereka memang penolong, tetapi bukan pemberi kehidupan. Artinya, mereka menolong, tetapi tidak menyelamatkan dan memberikan kehidupan yang kekal. Kita butuh pertolongan Tuhan. Suatu hari, anak perempuan Yairus jatuh sakit dan harus berbaring di tempat tidur. Tetapi anak itu tidak bertambah baik. Ia malah makin sakit dan makin parah. Yairus dan istrinya sangat cemas, sebab kelihatannya anak mereka akan mati. Ia satu-satunya anak perempuan mereka. Apa yang Yairus lakukan? Maka Yairus mencari Yesus. Ketika Yairus menemukan Yesus, ada banyak orang di sekeliling Yesus. Yairus berusaha menerobos orang banyak itu. Tetapi pada waktu itu datang orang membawa pesan. Jangan lagi menyusahkan Yesus, sebab anak perempuannya sudah mati. Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Janganlah takut, anak itu tidak mati. Ia hanya tidur." Lalu Yesus membawa ayah dan ibu gadis itu ke dalam kamar tempat anak itu berbaring. Ia memegang tangan gadis itu dan berkata, "Bangunlah." Anak itu menjadi hidup. Ia bangun dan mulai berjalan. Yesus menolong mereka semua. Anak-anak, Mazmur 121 merupakan mazmur ucapan syukur, sekaligus pengakuan terhadap keutamaan Allah sebagai penolong. Mazmur ini ditulis berdasarkan pengalaman penulisnya yang benar-benar merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Allah menolong berdasarkan kasih karunia. Nah, anak-anak, Allah tidak menolong manusia untuk mengambil hati atau membujuk manusia supaya taat kepadanya. Allah menolong karena Ia mengasihi manusia. Ia menciptakan manusia. Karena itu, Ia juga bersedia menolong manusia. Allah tidak bergantung kepada manusia. Allah
dengan setia menolong manusia. Allah tidak pernah bosan menolong manusia. Ia menolong dan menyelamatkan manusia. Puncak kesetiaan Allah menolong manusia nampak dalam pengorbanan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, di atas kayu salib. Allah tidak menuntut balas atas pertolongan yang telah diberikannya. Allah menolong manusia tidak dengan tujuan supaya memperoleh imbalan, misalnya untuk memperoleh kesetiaan manusia. Allah menolong tanpa memilih siapa yang akan ditolongnya. Anak-anak, pertolongan Allah berlaku bagi setiap manusia ciptaannya. Ia tidak memilih suku, bangsa, orang kaya, atau miskin. Ia menolong semua manusia yang membutuhkan pertolongannya. Allah menolong untuk menyelamatkan manusia. Pertolongan Allah tidak hanya bersifat sementara dan sekedar menolong, tetapi Ia menolong untuk menyelamatkan manusia. Kalau Allah menolong manusia, Ia tidak berhenti pada pertolongan itu saja. Setelah menolong, ada tindak lanjut, yaitu menyelamatkan manusia. Anak-anakku, ada penolong yang sanggup menolong dan memberikan hidup yang kekal. Siapakah penolong itu? Ya, penolong itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Ia menolong berdasarkan kasih, kesetiaan, tidak memilih kaya atau miskin, berasal dari suku-suku bangsa tertentu, cantik ataupun jelek, tetapi Ia menolong berdasarkan kasih-Nya. Terlebih lagi, Ia menolong manusia demi keselamatan manusia itu sendiri. Di atas kayu salib, Yesus demi menolong manusia mengorbankan dirinya, supaya kita yang berdosa boleh diselamatkan untuk beroleh hidup kekal dalam kerajaan surga. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Bapa berikan dalam hidup kami. Kami masih bisa mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong ajar kami Tuhan, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman sesuai dengan yang Bapa kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Engkau adalah Bapa yang sanggup menyelamatkan kami. Engkau adalah sumber pertolongan kami. Biarlah Tuhan, dalam setiap kehidupan kami hanya memberikan hidup kami hanya kepadamu. Sebab Engkau adalah Allah satu-satunya yang sanggup menolong kami. Tuhan, kegiatan kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menuntun semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.